Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi bernama Khubayb bin Adi. Waktu itu hina akhrajahu al-kuffar yaqtuluhu fi zaman Nabi qala da'uni usalli rak'ataini fakana awwala man shalla rak'ataini 'inda al-qatl. Khubayb bin Adi ini oleh orang kafir akan dibunuh. Salat duha juga di dalam sebagian riwayat disebut dengan salat awwabin. Sebab waktu itu matahari mulai panas sehingga orang mulai agak malas keluar, agak berat keluar. Maka pilihannya berdingin diri dalam rumah. Kalau sudah berdiam diri, mendinginkan badan dalam rumah, bawaannya tidur. Bawaannya nonton, mauta, santai-santai. Daripada santai, mauta, perbuatan tak jelas, diisi dengan salat. Maka salat itu juga disebut dengan salat awwabin. Orang-orang yang melepaskan diri mereka dari segala apapun yang menguasai selain Allah, mereka serahkan diri mereka kepada Allah dengan menunaikan salat. Maka salatnya salat awwabin. Maknanya apa? Ketika kita punya waktu kosong dan tidak terlarang oleh syariat untuk melaksanakan salat sunnah, buatlah salat awwabin ini. Di antaranya ketika waktu antara maghrib sampai isya. Sudah isya kan jelas kita tidur biasanya. Sebelum maghrib kita mungkin di tempat kerja, atau mungkin masih di pasar, atau mungkin masih di jalan. Tapi maghrib dengan isya waktu singkat. Kadang kita tertidur, akhirnya isya mungkin ketiduran. Syukur-syukur masih agak malam sedikit. Yang repotnya ketiduran. Malam itu setelah masuk waktu subuh, orang adzan baru bangun. Itu tadi malam saya belum isya. Nah, itu mungkin terjadi. Boleh jadi terlalu capek atau tak terbiasa salat isya. Atau sebab yang lain. Kemudian salat sunnah yang lain ada namanya salat sunnah hajat. Salat sunnah ketika kita punya satu hajat. Hajat itu artinya keperluan, kebutuhan, keinginan. Dan kita ingin hajat yang kita mau itu terwujud. Maka kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah agar hajat itu terwujud. Bagaimana cara solatnya? Kita melakukan solat 2 rakaat. Lalu ketika selesai solat 2 rakaat, kita berdoa kepada Allah. Maka dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajah ila Allah atau ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu. Kalau ada di antara kita yang punya hajat kepada Allah atau hajat kepada manusia, kamu boleh saja hajat kita kepada manusia agar orang itu membayar hutang, atau hajat kita langsung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita sehingga kita tak termasuk orang yang kena corona saat ini, atau kita termasuk orang yang kalau kena segera pulih, tidak dipanggil karena sakit corona tadi. Maka hendaklah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwudu, lalu sempurnakan wudu. Summa liyusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Summa liyuthni 'ala Allah 'azza wa jalla, kemudian dia memuji Allah azza wa jalla setelah selesai 2 rakaat tadi. Wa liyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqul, kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia membaca doa, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ith, la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Di waktu kita tak terlarang salat, kita salat 2 rakaat siang atau malam. Lalu setelah selesai salat baca doa tadi. Agar apa? Hajat kita kepada Allah murni atau hajat kita kepada hamba Allah agar dia melakukan sesuatu untuk kita, mintakan dengan salat hajat. Bisa dikerjakan siang,
bisa dikerjakan malam hari. Dikerjakan 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Selesai salat baca doa seperti yang kita contohkan tadi. Dah 2 salat. Salat sunnah yang ketiga, salat sunat wudu. Yustahabbu rak'atani aqibal wudu'i lil ahaditsis sahihati fiha. Ketika kita selesai berwudu, kita tidak mesti segera salat wajib atau terikat dengan jamaah atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang membuat kita melakukan sesuatu langsung setelah wudu. Lapang waktu kita, salatlah 2 rakaat setelah selesai berwudu. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Dia kalau berwudu selalu salat 2 rakaat setelah wudu. Dan kata Nabi tanya Bilal, kenapa? Aku sudah mendengar suara terompah engkau di surga. Apa jawab Bilal? Saya tak pernah berwudu kecuali saya salat sunnah 2 rakaat sebelum berwudu. Mohon maaf, setelah berwudu. Sehingga setiap berwudu salat 2 rakaat. Maka kalau seandainya kita berwudu kita mungkin karena habis di kamar mandi, langsung kita wudu. Bukan karena sengaja salat, berwudu saja. Salatlah 2 rakaat. Atau kalau kita ingin duha, boleh jadi salat wudu dulu, baru setelah itu salat sunat duha. Sehingga setiap kali berwudu diiringi dengan salat sunnah wudu. Yang keempat, salat sunnah yang lain adalah salat sunnah safar. Yustahabbu liman qadima min safarin ay yusalli rak'ataini fil masjidi awwal qudumih. Ketika seseorang datang dari perjalanan jauh, hendaknya dia ketika datang ke rumah itu ke masjid terdekat dulu dari rumahnya. Lalu dia salat 2 rakaat di masjid tersebut. Karena dalam hadis diriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini. Rasul kalau pulang dari perjalanan jauh, mungkin balik dari perang atau balik dari suatu hal yang penting di luar Madinah, pertama beliau datangi saat akan ke rumah dalam masjid dan salat 2 rakaat di masjid lalu baru ke rumah. Nah, ini salat sunnah ketika datang. Sebelum berangkat juga ada salat sunnah yang biasa kita sebut salat sunnah safar juga. Kalau seandainya kita salat sunnah safar ini, di rakaat pertama bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua bacalah Qul huwallahu ahad. Lalu setelah selesai salat kita berdoa dengan berbagai doa yang dianjurkan oleh orang-orang yang saleh untuk para musafir. Kita baca berbagai doa, termasuk membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu. Silahkan diamalkan. Kemudian salat sunnah yang lain ada salat sunnah ihram dan salat sunnah tawaf. Saat kita akan melakukan ihram di miqat, baik dari miqat Madinah Bir Ali atau miqat daerah Yaman Yalamlam atau miqat yang lain, sebelum kita berniat untuk berihram, setelah kita mandi, bersih-bersih badan, memakai pakaian ihram, kita salat sunnah, baru niat berihram. Apakah ihramnya haji atau ihramnya sunnah? Itu salat disunnahkan oleh syariat. Kemudian ketika kita selesai tawaf, baik tawaf itu tawaf kudum, tawaf umrah, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf wada. Setelah tawaf kita salat 2 rakaat dianjurkan. Posisi salatnya di belakang makam Ibrahim. Maksud di belakang makam Ibrahim itu adalah kalau kita menghadap ke Ka'bah, di depan kita ada makam Ibrahim dan kita di bagian belakang. Itu maksudnya di belakang makam Ibrahim. Kemudian ada lagi salat sunnah yang mungkin Bapak Ibu
Agak langka mendengar ini. Solat sunnah kita sebelum mati. Solat sunnah sebelum kita dibunuh orang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi bernama Khubayb bin Adi. Waktu itu hina akhrajahu al-kuffar liyaqtuluhu fi zamanin Nabi qala da'uni usalli rak'ataini fakana awwala man shalla rak'ataini 'inda indal qatl. Khubayb bin Adi ini oleh orang kafir akan dibunuh. Hidup di zaman Nabi, seorang sahabat Nabi. Sebelum akan dibunuh kata dia kepada orang Quraisy, sebentar. Saya solat 2 rakaat, setelah saya solat bunuhlah saya. Solat sunnah sebelum dibunuh orang. Solat sunnah sebelum dilakukan hukuman terhadap kita dengan hukuman kematian. Pernah ibu-ibu dengar hukum, kalau di Mesir itu hukum i'dam namanya. Hukum mati. Bukan hukum seumur hidup, tapi hukum mati. Dipancung. Sebelum pelaksanaan dipancung tadi, dia minta izin salat 2 rakaat. Siapa yang melakukan? Sahabat Nabi Khubayb bin Adi. Dan setelah itu, ada orang-orang lain yang meniru. Sebelum dia dihukum bunuh, dia minta izin salat 2 rakaat. Salat sebelum dibunuh.